Udah kelihatan ya? Kelihatan. Jadi selamat siang Pak Rudi, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Perusahaan yang saya ambil adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi pertama definisi budaya organisasi. Definisi budaya organisasi menurut Susanto adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan. Sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Jadi dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, Bank Mandiri mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri memegang budaya perusahaan budaya perusahaan yang disingkat menjadi tip C, yaitu T sebagai trust, I-nya sebagai integrity, P-nya sebagai professionalism, C-nya sebagai customer focus, E-nya sebagai excellent. Lanjut ke sejarah perusahaan. Jadi Bank Mandiri itu didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri adalah menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Dan misinya adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan SDM profesional, memberi keuntungan maksimal bagi stakeholder, melaksanakan manajemen terbuka, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dan konsumen. Jadi ada 7 dimensi dan karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Dan yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. Keenam, agresivitas. Dan yang terakhir, stabilitas. Dari dimensi dan karakteristik ini ada beberapa yang bisa dikaitkan dengan budaya organisasi yang diambil oleh Bank Mandiri. Contohnya adalah orientasi hasil. Jadi orientasi hasil itu adalah sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Contohnya seperti pada budaya organisasi yaitu excellence. Para karyawan didorong untuk mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai optimal dan hasil terbaik secara terus-menerus. Selanjutnya, dimensi orientasi orang. Jadi orientasi orang itu adalah sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Seperti dalam budaya organisasi Bank Mandiri yaitu integrity. Para karyawan didorong untuk menjunjung kode etik profesi. Jadi Bank Mandiri itu sebenarnya sudah memberikan beberapa kode etik yang merupakan pedoman perilaku jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari, serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun rekan kerja. Contohnya dalam hal penyalahgunaan jabatan, perilaku individu, dan integritas. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua dewan komisaris dan direksi. Penerapan kode etik ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para minat. Ya, Pak. Abdul Alfredo, sebentar, saya lupa ngomong nih. Waktu saya bilang nih, yang nanya ya, jadi harus ada wajib yang nanya. Ya, saya langsung tentuin aja. Untung belum terlalu jauh nih Alfredo ya. Yang nanya Alfredo itu nanti Cindy Sandean. Yang nanya Angela itu adalah Elin. Yang nanya
Antonius itu adalah Ilona Ibrahim, dan yang nanya Carla itu adalah Irfan, ya. Jadi tolong dipersiapkan, perhatikan temannya presentasi ya. Itu pertanyaan minimal ya. Kalau nanti ada yang lain yang mau bertanya silakan, tapi ini harus minimal ada. Oke, silakan Alfredo. Jadi selanjutnya dimensi yang bisa dikaitkan itu yaitu orientasi tim. Nah, seperti di dalam budaya organisasi Bank Mandiri yaitu trust, jadi karyawan didorong untuk membangun hubungan yang tulus dan terbuka antar sesama. Selanjutnya, agresivitas. Agresivitas ini terkait dengan budaya organisasi, yaitu profesionalisme. Jadi karyawan harus berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat. Selanjutnya, seberapa kuat culture atau budaya dapat mempengaruhi manajer atau karyawan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, pernah dilakukan beberapa survei terhadap karyawan Bank Mandiri, cabang Bendungan Hilir dan Pamulang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer, melalui penyebaran kuesioner dan didapat 30 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan diperoleh bahwa inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada kerincian, orientasi hasil, orientasi tim, keagresifan dan stabilitas ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi berarti budaya organisasi tersebut sangat mempengaruhi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah dari mana manajer atau karyawan dapat mengetahui mengenai culture budaya organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi yang pertama itu tentunya dari website perusahaan. Yang kedua, email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Bank Mandiri. Yang ketiga, pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara Serikat Pekerja Bank Mandiri dan manajemen. Dan yang terakhir tentunya standing banner, flyer, dan media-media advertising lainnya pada area kantor Bank Mandiri. Jadi ini referensi jurnal yang dipakai. Jadi demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa namanya? Cindy, coba kamu bertanya sama Alfredo. Ya, Pak. Ya. Jadi, Dok, jadi apa fungsi budaya organisasi di dalam PT Bank Mandiri tersebut ya? Ya, langsung aja Alfredo. Iya, Pak. Jadi fungsi budaya organisasi itu sebenarnya ada beberapa. Contoh umumnya itu sebenarnya budaya organisasi itu memperkuat nilai organisasi tersebut. Terus yang kedua juga, budaya organisasi juga dapat menjadi mekanisme untuk mengontrol perilaku para karyawan. Terus yang terakhir juga bisa untuk mendorong kinerja para karyawannya. Gimana Cindy? Oke, Pak. Ya, Alfredo bisa dielaborasi nggak jawaban kamu tiga-tiganya itu? Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau untuk mendorong kinerja karyawan, jadi para karyawan itu termotivasi gitu, Pak. Jadi lebih baik kinerjanya. Terus? Selanjutnya untuk kalau misalnya menjadi mekanisme untuk mengontrol perilaku itu, jadi misalnya para karyawan itu jadi tahu mana yang boleh dilakukan sama mana yang nggak boleh dilakukan. Oke, berikutnya. Selanjutnya ini yang memperkuat nilai organisasi tersebut itu berarti biar organisasi tersebut itu nggak bingung gitu arahnya kemana. Jadi ada tujuan dan ada visi misinya gitu, Pak. Oke, good. Cukup Cindy? Ya, oke. Ada yang lain yang menanya Alfredo? Cukup ya. Saya Alfredo. Coba kamu tampilkan lagi ini
PPT-mu yang ada gambar dimensi culture itu. Tadi sih sebenarnya kamu udah sebutkan ya, tapi saya pengen kamu mempertajamnya gitu ya. Contohnya kayak gimana? Kamu tadi bilang kira-kira ada berapa tuh? Ini Alfredo yang dimensi yang ada gambar itu. Nah itu. Ada berapa Alfredo yang nyambung sama budaya organisasinya perusahaan ini? Apa aja? Bentar, Pak. Ah, Jadi ya kalau ini misalnya benerin. yang berkaitan dengan dimensinya itu ada 4 sih. Ah. Ada misalnya Coba. orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, sama agresivitas. Oke, coba bisa kamu ini ulang lagi nggak orientasi hasil itu contohnya nyata gitu seperti apa? Tadi kan kamu kayak baca apa gitu, kayak saya pengen tahu orientasi hasil itu kayak gimana contohnya? Yang dihubungkan dengan tadi apa budaya organisasinya ya? Jadi tadi kan kalau yang di budaya organisasi itu yang bagian excellence itu, Pak. Jadi excellence itu bentar. Nah, jadi excellence itu akan mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-menerus. Jadi orientasi hasil yang didapatkan itu seperti pada budaya organisasi excellence itu. Jadi para karyawannya didorong untuk mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi lebih mementingkan hasilnya. Udah, Pak, gitu, Pak. Ya kan ada 4 tuh, yang 3 yang lain apalagi? Ada inovasi dan pengambilan risiko mungkin. Cuma di budaya organisasinya nggak ditulisin sih, Pak, tentang inovasinya. Oke. Cuma ada beberapa bukti sih yang membuat PT Bank Mandiri itu jadi inovatif. Nah, coba contohnya kayak gimana? Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini perusahaan fokus menggunakan teknologi dalam penyaluran kredit untuk segmen UKM. Dengan mengadopsi teknologi dalam melakukan analisis kredit, waktu pemrosesan bisa dipangkas menjadi 7 hari dari yang sebelumnya 30 hari. Nah, terus hal ini membuat juga CNBC Indonesia Award 2019 memberikan penghargaan kepada PT Bank Mandiri untuk kategori The Best 4.0 Company. Berarti itu kamu anggap sebagai Iya, inovasi ya? iya, Pak. Oke. Terakhir, Yang mana, apa Pak? lagi? Yang nyambung sama tadi budaya. Mungkin Budaya. pengambilan risiko itu. Oh, oke. Jadi Terakhir tertulis, saya apa? Ya, gimana? Aduh. jadi tertulis juga yang di websitenya itu tertulis dalam kebijakan manajemen risiko. Jadi setiap karyawan itu harus memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Oke. Saya tertarik kamu tadi yang bilang kamu baca jurnal ya, research gitu. Itu riset terhadap Bank Mandiri gitu. Itu langsung ini sih yang riset terhadap pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Itu di mana? Risetnya yang dilakukan itu di cabang Bank Mandiri, Bendungan Hilir, dan Pamulang. Oh, oke. Oke, jadi dari situ kamu bisa menyimpulkan bahwa Iya. apa namanya? Kamu menyimpulkan apa itu? Jadi budaya organisasinya itu berpengaruh kuat terhadap kinerja karyawan. Oke. Pengaruh kuat ya. Oke. Terakhir, Alfredo, coba kamu lihat tuh yang terakhir tuh, slide kamu sebelum daftar pustaka. Ini, Pak. Ya, website perusahaannya contohnya kayak gimana ya? Kok orang bisa belajar dari sini? Apa yang mereka pelajari? Ini kan yang dari mana manajer atau karyawannya. Mungkin ya udah tertulis jelas gitu di websitenya. Jadi ada tertulisnya ada ya. budaya organisasinya gitu. Kalau email itu maksudnya gimana tuh? Jadi email administrator itu kan mungkin yang kalau misalnya pegawai
pegawai daftar gitu kan pasti masukin email gitu, Pak. Jadi mungkin kayak Jangan mungkin informasi-informasi loh. yang Yang kamu dapat kayak gimana? Jangan mungkin. Ini kita bicara kepastian, bukan kemungkinan. Apa yang kamu mau ceritakan di nomor 2 itu? jadi ini, Pak. Kayak informasi-informasi yang didapat pegawai itu kan rata-rata dapatnya melalui email. Itu terjadi nggak itu berhubungan dengan budaya atau gimana? Enggak sih, Pak. Jadi ini kan Oh, rata-rata dari mana manajer itu tahu gitu, Pak. kamu cuman menduga bahwa email itu ada penyampaian budaya terhadap karyawan gitu. Iya. Oh, jangan menduga-duga dong, Alfredo, nggak boleh Oh iya, menduga-duga Pak. ya. Oh enggak, kalau ini oh yang email ini ya, Pak. Jangan menduga-duga ya. Oh iya, Pak. Oke, nomor 3 tuh saya coba apa tuh maksudnya? Jadi ini kan kalau misalnya yang pegawai daftar gitu kan pasti dikasih perjanjian gitu. Mungkin ini. Jadinya Ini mereka kamu itu mungkin juga atau kamu dapat dari sumbernya? ini sumbernya, Pak. Contohnya gimana tuh? Ini di website jadi ini eh, salah satu syarat untuk mendaftar jadi pegawai itu harus memahami budaya organisasi perusahaan tersebut. Oh gitu. Jadi kamu kalau mau ngelamar di Bank Mandiri, kamu Iya, baca-baca dulu gitu. iya, Pak. Oh, oke. 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 Ya, good. Ada pertanyaan, coba ditutup aja Alfredo ininya. Cukup ya buat Alfredo ya. Tutup dulu Alfredo. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti jelas ya apa yang disampaikan Alfredo. Tepuk tangan dulu dong buat Alfredo dong ya. Oke, good. Alfredo jadi dulu, Angela jadi hostnya. Tetap kamu recording ya, nanti kamu pelabuhan terakhir recordingnya ya. Yang recording Alfredo kan ya Pak jadinya? Ya, tetap masih jalan ini, masih jalan. Oke Pak. Silakan Angela. Oke, selamat siang teman-teman dan Bapak Rudi. Sekarang saya akan mempresentasikan budaya organisasi dan perusahaan yang saya pilih itu adalah McDonald's. Nah, pertama-tama masuk ke sejarah McDonald's terlebih dahulu. Pada tahun 1398, ada saudara kandung, Richard dan Maurice McDonald's ini membuka McDonald's pertama di California. Tapi ini kamu nggak salah tahun ya, Angela ya? Enggak, Pak. Emang gitu. 1398, bukan 1938 ya? Balik ya. Nanti saya cek lagi, Pak. Oke. Ya, silakan. Tahun itu tuh bukan tahun kelahirannya McDonald's, tapi pada tahun 1955 itu tuh tahun kelahirannya McDonald's karena Ray Kroc ini membeli lisensi waralaba si McDonald's. Nah, selanjutnya pada tahun 1961, McDonald's pertama kali mengajukan merek dagang Amerika Serikat atas nama McDonald's dengan deskripsi Drive-In Restaurant Services. Nah, pada tahun 1965 itu baru saham McDonald's itu dijual kepada publik. Dan pada tahun 1991, restoran McDonald's ini baru pertama kali ada di Indonesia, itu di Gedung Sarinah di Jakarta. Nah, terus pada tahun 2009, PT Rexona National Food ini yang menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company untuk izin mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Nah, sekarang ini udah ada lebih dari 200 gerai McDonald's di berbagai kota di Indonesia dan juga lebih dari 14.000 karyawan yang bekerja di McDonald's di Indonesia. Selanjutnya, masuk ke budaya organisasi pada McDonald's ditinjau dari dimensi kebudayaannya. Pertama-tama, attention to detail atau perhatian kepada detail. Pertama-tama, kalau kita lihat dari segi penata ruangan McD, tempat mengambil saus itu tuh selalu di dekat kasir. Hal ini untuk mempermudah
konsumen setelah dari kasir bisa langsung ambil saus, terus langsung ke tempat duduknya. Terus yang berikutnya ini yang lumayan menarik, itu adalah penataan meja dan kursi di McD. Nah, menariknya itu kalau dilihat, meja dan kursi McD itu selalu bagian bawahnya dibor ke lantai. Hal ini supaya lebih rapih penataannya, jadi tidak bisa digeser-geser. Terus lebih menariknya lagi, untuk 4 orang itu tuh adalah 2 meja kecil yang diletakkan berdekatan, sehingga ini bisa untuk berdua orang, tapi juga bisa buat berempat orang. Nah, meja yang dipisah ini juga mempermudah untuk membersihkan meja setelah digunakan oleh pelanggan. Selain itu, McD itu juga memberikan tempat bermain untuk anak-anak dan juga McCafe untuk orang dewasa sesuai dengan target konsumen McDonald's, yaitu mulai dari anak-anak hingga pria, wanita, mahasiswa, dan juga keluarga. Selanjutnya, innovation and risk-taking. Nah, dalam hal ini sangat amat jelas kalau McD ini dalam hal mengambil resiko itu tuh dia sangat amat inovatif karena banyak banget pengembangan produk yang dilakukan oleh McDonald's. Yaitu seperti menu baru kayak bisa dilihat di screen ini kayak burger rasa nasi goreng, terus habis itu burger dengan cita rasa Jepang atau enggak nasi uduk. Nah, dan juga banyak banget inovasi-inovasi lain yang dilakukan oleh McDonald's sendiri ini. Nah, hal ini termasuk dengan pengambilan resiko, karena tidak dapat dijamin bahwa semua orang ini bakalan menyukai menu baru yang dibuat oleh McDonald's. Selanjutnya, outcome orientation. Dilihat dari sini, memang McDonald's ini sangat berorientasi pada hasil, karena karyawan itu biasanya akan diberikan reward atau penghargaan bulanan pada kinerja karyawan yang paling baik atau prestasi yang paling lebih daripada yang lain. Kalau dalam hal aksi, dalam hal pelayanan, ketanggapan karyawan McD ini tergolong sangat baik karena kecepatan penyajian makanan itu tergolong cepat. Dan juga sistem drive-thru ini udah terkenal sangat amat terstruktur dan cepat. Nah, kenapa ini bisa dibilang outcome orientation? Karena dari ketanggapan karyawan ini dapat mempengaruhi penilaian konsumen. Nah, penilaian konsumen yang baik itu juga akan mempengaruhi minat konsumen yang tinggi. Dan penjualan dan pendapatan organisasi itu juga bakal tinggi, sehingga mempengaruhi hasil dari McDonald's ini sendiri. Selanjutnya, orientasi pada orang. Kalau di sini kita bisa lihat banget kalau McDonald's ini emang sangat amat memiliki budaya yang keramah tamahan kepada konsumen. Itu sangat amat diintegrasikan ke dalam karyawan McDonald's. Selain itu, McDonald's ini juga punya kayak fasilitas, kayak pemberian stiker untuk drive-thru. Jadi kalau ada pembelian minimal transaksi 60.000, pasti akan mendapatkan kayak minuman gratis, seperti contohnya McFloat. Jadi dapat disimpulkan kalau budaya dari McDonald's ini sangat mempertimbangkan konsumen dalam membuat keputusan. Selanjutnya adalah team orientation atau orientasi pada tim. Kalau di sini, setelah saya research, Executive Vice President namanya Rich mengatakan bahwa banyak karyawan yang kerja di McDonald's itu tuh dalam jangka panjang, kayak 35-40 tahun. Nah, kenapa bisa kayak gini? Itu karena semua hal itu mengedepankan kerjasama tim yang menjadi kekuatan tersendiri milik si McDonald's ini. Nah, kerjasama tim ini kalau kita lihat dan kita analisis sendiri itu juga bisa terlihat dengan kecepatan penyajian makanan itu yang cepat. Ada orang yang sudah ada di kasir, ada orang yang sudah ada di bagian kitchen. Sehingga sangat amat sistematis dan disajikan dengan cepat. Nah, selanjutnya keagresifan. Nah, keagresifan ini dapat kita lihat dari bermacam-macam inovasi dan juga promo yang diberikan oleh McDonald's. Tapi nggak hanya dari inovasi-inovasi makanan aja, tapi McDonald's itu juga melakukan perubahan skala besar, yaitu mulai dari tanpa menggunakan sedotan, terus habis itu baru-baru ini tuh mulai memberikan inovasi lagi, yaitu menggunakan kayak reusable cup, terus plastik diganti menjadi kantong kertas gitu. Nah, kenapa ini bisa dibilang agresif? Karena dari inovasi yang dilakukan oleh McDonald's ini tuh membuat McDonald's mendapatkan kayak perhatian lebih, kayak mendapatkan apresiasi lebih dari masyarakat, sehingga McDonald's ini lebih
dikenal oleh banyak orang daripada perusahaan-perusahaan fast food lainnya. Selanjutnya, stability. Kalau McDonald's ini sebenarnya dapat kita lihat kalau perusahaan ini tergolong cenderung kurang stabil. Nah, stabilitas ini sebenarnya mencegah dalam bertindak cepat karena adanya ketidakcocokan bagi lingkungan yang selalu berubah-ubah atau dinamis. Sedangkan kalau kita lihat McDonald's ini tuh banyak sekali perubahan dan inovasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga McDonald's itu sangat amat mudah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga tren yang selalu dinamis. Nah, McDonald's itu juga membuat banyak keputusan yang resiko, tidak selalu stagnan. Sehingga dapat kita bilang bahwa stabilitas McDonald's itu cenderung masih belum benar-benar stabil. Selanjutnya, seberapa kuat culture atau budaya mempengaruhi manajer atau karyawan dalam organisasi. Pertama-tama, kalau kita lihat dalam visi dan misi McDonald's, ada 3 poin penting yang dapat kita lihat. Pertama, dalam visinya, McDonald's bilang kalau dia selalu memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam visinya, dia bilang menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan, dan juga menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap pelanggan. Jadi dapat kita lihat kalau memang dalam visi dan misinya saja, McDonald's ini sudah amat mengintegrasikan budaya-budayanya kepada karyawan. Nah, selanjutnya, selain itu, McDonald's ini juga mempunyai budayanya sendiri yang namanya budaya MACC, yaitu accountable, care, dan credible. Nah, ini tuh harus sangat amat diterapkan kepada seluruh karyawan. Jadi, kita bisa tahu banget kalau memang budaya dari McDonald's itu sangat amat diintegrasikan kepada manajer dan karyawannya. Selanjutnya, sumber manajer atau karyawan dapat mengenal budaya perusahaan. Dapat kita lihat kalau sumber di mana manajer dapat mengenal budaya perusahaannya itu dapat kita lihat dari ada 4. Kalau dari buku ada 4, yaitu cerita, terus ada juga, maaf Pak, sebentar. Maaf Pak, iklan. Oke, saya lanjutkan. Jadi 4 poinnya itu ada cerita, terus habis itu ada simbol, terus ada juga aspek fisik, dan juga ada ritual. Nah, pertama dari kita, yang menurut saya cukup menarik itu bahwa McDonald's itu tuh menerapkan sistem on-job experience. Nah, hal ini tuh diterapkan buat orang-orang yang baru mau apply kepada McDonald's, orang itu bakalan diseleksi lebih lagi dari on-job experience ini. Dan dari on-job experience ini, karyawan itu dapat lebih mengenal budayanya, diajarkan budayanya melalui atasannya. Jadi termasuk dalam cerita. Selanjutnya yang terakhir, rituals. Nah, rituals ini aktivitas yang berulang-ulang, yaitu penghargaan tiap bulan kepada karyawan yang berprestasi sehingga memperkuat nilai-nilai organisasi. Terima kasih. Silakan, siapa nih? Saya mau bertanya. Elin ya? Ya. Ya, silakan Elin. Jadi tadi kan jelasin kalau McD itu berani ngambil resiko ya. Yang kayak contohnya dia mau buat produk-produk inovasi yang padahal belum tentu disukain sama konsumennya. Kenapa McD itu bisa berani ngambil resiko itu? Oke. Kalau dari yang saya analisis sendiri, McDonald's itu tuh punya strategi sendiri buat menanggulangi resiko yang udah diambil. Yaitu kalau kita lihat menu-menu sama inovasi yang dibuat sama McDonald's ini tuh biasanya pada umumnya itu tuh adalah temporary atau hanya sementara, seperti hanya beberapa bulan doang. Jadi, kalau ada orang yang nggak suka pun, beberapa bulan kemudian bakalan ada inovasi baru yang mungkin orang-orang itu bakal lebih suka gitu. Jadi, untuk menanggulangi resiko inovasi ini, McDonald's itu cenderung melakukannya dengan hanya jangka waktu yang pendek saja. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain?
Menariknya yang ini ya, yang tadi itu berarti tapi untuk produk-produk yang mereka pikir itu aku dijual di pasar itu bakal dipertahankan lama ya, Angela ya. Iya, Kak. Oh, ada beberapa menu yang kalau memang masyarakat itu suka tuh biasanya diperpanjang jangka waktunya. Tapi yang lifetime kayaknya banyak juga ya. Maksudnya dari saya kenal McD sampai sekarang itu lagi ada juga yang kayak gitu. Ada nggak Angela? Emang Iya, bertahan berapa? ada menu yang emang tetap, tapi McD itu biasanya punya juga menu yang dikeluarin tiap beberapa bulan gitu, Pak. Tapi ada juga menu yang selalu ada tetap gitu. Tapi ada nggak kira-kira berulang? Kira-kira pernah kamu nemu nggak dia berulang gitu? Misalkan ini kita stop dulu nih gitu. Next period kita ulang lagi gitu. Ada nggak? Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Kalau yang dari saya lihat sih jarang sih ada diulang kayak gitu. Biasanya cuma Jarang ya. diperpanjang gitu sih. Uh, Siapa tahu nih kali ini gagal nanti sukses gitu enggak ya? Kalau yang saya lihat sih belum pernah kayak McD ngulang inovasinya gitu. Oh, oke. Ada pertanyaan lain? Kan ada beberapa tuh tadi tuh hanyalah cerita ya atau history ya. Terus kemudian ada ritual-ritual gitu ya. Terus ada juga kayak layout gitu dari perusahaan yang mencerminkan budayanya gitu. Kan kamu baru cerita ada dua tuh, history sama apa tuh ya? Kayak semacam layout gitu ya, atau language gitu. Ada nggak yang mencerminkan budayanya coba di McDonald yang kamu bisa amati? Kalau dari aspek simbol atau aspek fisik itu bisa dilihat kayaknya dari interiornya sih Pak. Biasanya interior McDonald's itu punya kayak warna khusus, terus kayak pasti selalu ada cafe, selalu ada kayak tempat bermainnya. Jadi konsisten dari semua cabang ke cabang lain itu selalu konsisten. Terus kalau bahasa sebenarnya kalau saya lihat sih kayaknya belum ada sih Kak, kecuali kayak mungkin tagline-nya McD kayak yang Love in It. Mungkin itu yang menggambarkan kayak budayanya McDonald's, Pak. Oke. Ya, dari saya cukup. Ada yang lain? Pertanyaannya buat McD menarik ya. Tadi case-nya McD ini ya. Mungkin bisa ditutup dulu, Angel. Ada yang mau ditanya teman-teman buat kasus McD ini? Menarik ya. Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan good ya, Angel ya, good job. Tepuk tangan dulu buat Angel ya. Angel, kamu kasih ke Antonius hostnya. Antonius Michael. Ya, Pak. Kita istirahat 2 menit ya, 2-3 menit saya mau ke toilet nih teman-teman ya. Sebentar ya. Siap, Saya Pak. soalnya di PH nih. Oke, Pak.
Oke, silakan Antonius. Ayo, Anton. Silakan. Ya, Pak. Ya. Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Dan PT yang saya ambil itu PT Indomarko Prisma Tama. Jadi apa itu budaya organisasi? Jadi budaya organisasi adalah sistem yang dibentuk oleh suatu organisasi yang mengandung sikap, norma, dan nilai yang menjadi warisan kepada anggota. Organisasi bertujuan untuk memiliki kepribadian dalam organisasi tersebut. Dengan adanya budaya organisasi, anggota-anggota dapat berpikir tentang lingkungan yang beragam dan bagaimana cara mengatasi masalah internal dan eksternal. Nah, budaya organisasi itu meliputi ada attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, stability, sama innovation, and risk-taking. For innovation and risk-taking itu, definisinya itu inovasi dan pengambilan resiko sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. Kalau misalnya attention to detail itu perhatian ke hal yang rinci sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Kalau outcome orientation itu orientasi hasil sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. Kalau misalnya people orientation itu orientasi orang sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang di dalam organisasi itu. Team orientation itu orientasi tim sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim kerja, bukannya individu saja. Kalau aggressiveness itu keagresifan sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai. Kalau misalnya stability itu kemantapan sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan dan inovasi. Jadi, apa itu PT Indomarko Prisma Tama? PT Indomarko Prisma Tama yang kita kenal dengan gerai yang bernama Indomaret adalah salah satu anak perusahaan dari Salim Group. Indomaret adalah pelopor bisnis gerai waralaba yang menjadi terbesar di Indonesia. Sejarah singkat PT Indomarko Prisma Tama. Jadi pada tahun 1988 didirikanlah gerai pertama yang bernama Indomaret. Dari suatu pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan sehari-hari karyawan. Karena ingin mendalami dan lebih memahami berbagai kebutuhan perilaku konsumen untuk berbelanja, akhirnya beberapa orang karyawan Indomaret ditugaskan untuk melakukan riset dalam perilaku berbelanja masyarakat. Kesimpulannya, masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern karena kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, dan suasana yang nyaman. Dari riset tersebut, maka ada keinginan untuk mengabdi kepada negara untuk adanya minimarket yang lebih besar atau lebih layak. Maka dibentuklah di dalam hukum ada PT Indomarko Prisma Tama. Pada mulanya konsep dari Indomaret adalah gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk dan memiliki slogan mudah dan hemat. Sudah berjalan dengan waktu dan kebutuhan pasar mengalami pertumbuhan pesat dan akhirnya mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar dan menjadikan Indomaret sebagai aset nasional. Dan itu menjadi visi dari Indomaret, yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Akhirnya terbentuklah konsep bisnis waralaba Indomaret yang merupakan pelopor dalam bidang minimarket di Indonesia. Dilihat dari tanggapan masyarakat yang positif dan dengan bukti peningkatan jumlah terwaralaba Indomaret dari waktu ke waktu yang sudah diakui pemerintah dengan penghargaan perusahaan waralaba unggul 2003. Nah, budaya organisasi pada Indomaret itu ada 5, ada menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, mengutamakan kepuasan konsumen. Arti dari menjunjung tinggi nilai kejujuran itu, Indomaret menjunjung aspek kejujuran dalam semua bidang pekerjaannya.
internal maupun eksternal. Kalau kebenaran dan keadilan, dalam bekerja diperlukan asas kebenaran dan keadilan tanpa memandang siapapun, tanpa memandang jabatan atau posisi yang berada dalam perusahaan tersebut. Kalau kerjasama kelompok, Indomaret harus bekerja dengan tim karena suatu kebutuhan suatu gerai memiliki tim yang kokoh, tidak hanya individu saja yang bekerja. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, itu di mana para karyawan didorong untuk lebih kreatif dalam bekerja. Mengutamakan kepuasan konsumen, Indomaret menyadari bahwa gerai dapat berjalan karena adanya konsumen yang memiliki peran yang sangat besar dalam berlangsungnya gerai tersebut. Maka kepuasan konsumen menjadi hal yang penting dalam pelayanan, harga, dan mutu yang harus dijaga terus-menerus. Nah, kaitan dengan dimensi budaya organisasi itu ada 2. Ada team orientation yang berkaitan dengan kerjasama kelompok, innovation and risk taking itu berkaitan dengan kemajuan melalui inovasi yang ekonomis. Jadi kalau misalnya innovation and risk taking itu di mana PT Indomarko yang karyawannya itu didorong untuk team orientation. Jadi sejauh mana pekerjaan dilakukan sebagai tim. Jadi kerjasama tim di mana di setiap gerai di Indomaret diajarkan bagaimana bekerja secara tim. Tidak hanya satu orang saja yang bekerja, tetapi suatu gerai bisa sukses bila bekerja sama, saling bekerja sama tim. Dan innovation and risk taking dengan kemajuan melalui inovasi yang ekonomis itu, jadi para karyawan itu didorong untuk berinovasi bagaimana dapat mencapai visi yang dimiliki Indomaret tersebut dari segi pelayanan, bagaimana cara menarik customer agar ingin berbelanja terus-menerus di Indomaret, dan bagaimana cara dari yang offline bisa jadi online gitu. Jadi seberapa kuat culture budaya dapat mempengaruhi manajer karyawan dalam organisasi perusahaan tersebut. Budaya organisasi dalam perusahaan PT Indomarko sangat kuat. Dapat dilihat Indomaret masih bisa bertahan sampai sekarang, itu akibat dari pengaruh dari budaya organisasi yang berjalan dengan lancar. Jika dimensi budaya organisasi berjalan lancar, maka perusahaan juga akan berkembang, seperti PT Indomarko yang masih bertahan dan terus berkembang. Dari mana manajer atau karyawan dapat mengetahui mengenai culture atau budaya organisasi perusahaan tersebut? Pasti sebelum seorang karyawan masuk dalam perusahaan tersebut melalui beberapa proses seperti interview, pasti sudah sedikit dijelaskan tentang budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu pasti ada pengenalan, saat sudah diterima di pekerjaan pasti sudah ada pengenalan dari atasannya bahwa pekerjaannya itu seperti apa, dan dari pengalaman misalnya pengalaman manajernya yang memberitahu kan pekerjaan di sini tuh seperti gini dan budaya-budaya yang ada di Indomaret itu seperti apa. Ini referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Oh, Antonius. Kenapa, Pak? Kita pakai buku referensinya. Oke, Pak. Oh, kamu nggak cantumin soalnya. Iya, Pak. Oke. Di buku yang mana yang kamu baca? Yang bagian tadi, Pak, yang pengenalan itu, Pak. Jadi yang gimana caranya maksudnya kamu baca buku siapa? Buku yang di itu, Pak, e-book. Oh, iya. Soalnya kamu nggak tahu. Oke. Thank you. Iya, Pak. Silakan siapa nih yang nanya sama Antonius? Iya, saya mau nanya. Ilona ya, silakan Ilona. Saya mau nanya, gimana caranya perusahaan Indomaret itu tetap mempertahankan kelima budaya organisasi yang udah disebutin tadi? Gimana cara mempertahankannya ya? Iya. Cara memaintain lah ya, memaintain. Pertama pasti Pak ada pantauan dari manajer ya Pak. Jadi misalnya budayanya mulai menyimpang, pasti harus ditegur atau diberitahu.
Habis itu yang paling penting adalah kesadaran dari si karyawannya tersebut. Kayak dia masuk pekerjaan situ pasti udah harus ada konsekuensinya atau harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Indomaret dan budaya-budayanya. Yang jawaban kamu nomor 1 itu menurut kamu atau yang menurut pengamatan kamu terhadap Indomaret? Kalau ditegur sih saya belum pernah lihat sih Pak. Cuman seharusnya kalau misalnya internal pasti gitu Pak. Oh, menurut Pasti kamu ya? Iya, manajer pasti Kita harus. tetap aja menurut kamu kan kita based Iya, Pak. based on yang kamu tahu gitu sumber apa. Iya Pak. Ya kan ya. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan sama Michael? Nggak ada ya? Coba Michael balik ke tadi yang budaya-budaya itu. Coba. Iya Pak. Cuman 2 nih. Jadi ini sekarang kamu kan ada 5 budaya. Iya Pak. Terus kaitan dengan budaya organisasi, cuman ada 2 maksudnya gimana ya? Saya kurang paham nih. Maksudnya ada 5, cuma ada 2 di sini gimana maksudnya? Ini Pak, yang budaya organisasi yang ini, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran itu, semuanya itu saya dapetin dari yang di Indomaretnya Pak. Terus saya coba cocokin, beberapa ada yang nggak cocok Pak sama yang dimensi ini budaya organisasi meliputi itu Pak. Yang cocok cuma 2 gitu ya? Iya Pak. Oke. Terus berikutnya yang masalah tadi kuat dan dalam itu coba. Apa namanya, seberapa kuat itu? Iya Pak. Nah, kan kamu bilang tadi hanya berdasarkan hasilnya sampai sekarang Indomaret masih ada nih. Terus itu Iya, kamu menyimpulkan bahwa masih budayanya kuat gitu. Tapi yang bisa kita lihat di dalam kehidupan manajer dan para karyawan itu seperti apa gitu, sehingga kamu bilang bahwa organisasi ini budayanya itu kuat gitu loh. Kan kalau tadi kan dari hasil sampai sekarang masih ada, berarti masih kuat gitu loh. Itu kan kesimpulan kamu. Tapi dari apa yang dipantau, dari bacaan kamu seperti apa gitu. Jadi kalau dari pantauan saya langsung sih Pak, kalau misalnya ke Indomaretnya langsung ya Pak. Jadi tim orientation atau kerjasama kelompok itu kayak budayanya kan salah satu budayanya Pak. Nah, itu benar-benar berjalan gitu Pak. Jadi misalnya ada yang di kasir, emang tugasnya di kasir, itu benar-benar kerja di situ kan Pak. Terus ada yang bagian ngangkut-ngangkut barang, itu benar-benar kayak nggak ada yang saling kayak nggak ada yang saling ini sih Pak, kayak nggak ada yang saling sini-sinisan gitu Pak. Jadi emang kayak bekerjanya flow-nya kayak oke-oke aja gitu Pak. Kalau dari yang saya lihat dari Indomaret langsung ya Pak. Itu yang dimaksud dengan team orientation? Iya. Oke. Itu yang dimaksud dengan team orientation ya. Yang satu lagi? Innovation and risk-taking Pak. Jadi kemajuan. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Jadi kan inovasinya mungkin dulu kan kita ngeliat Indomaret cuma offline ya Pak, jadi di toko doang. Nah kalau sekarang tuh udah bisa online Pak. Misalnya bahkan di Grab, di GoFood, di GoMart biasanya di Indomaret Pak. Jadi udah mulai ada ke arah online Pak. Jadi offline ke online Pak. Oke, yang terakhir tuh, yang dari mana organisasi mendapatkan? Dari mana? Mengetahui culture-nya Pak. Itu pasti kan kalau interview kerja gitu kan Pak, udah ada sedikit lah Pak yang kayak di pengenalannya gitu. Menurut kamu atau emang seperti itu yang kamu baca? Emang seperti itu Pak. Emang seperti itu ya? Ada kamu baca bahwa di sana dilakukan hal itu ya? Sama di website-nya juga ada sih Pak budayanya. Oke. Iya Pak. Oke, terima kasih Antonius, good. Ya, sama. ditutup dulu itunya, PT-nya. Tepuk tangan dulu dong buat Antonius ya, teman-teman ya. Oke, good. Satu lagi terakhir,
Carla ya, silakan Carla. Ya, Pak. Bentar, Pak. Hmm, Bisa Bang, bentar Pak, ini lagi nyari naik Pak. cari nama Carla tuh yang ada mukanya Carla. Kak. Terus klik udah. Nah, sip. Makasih Pak. Terlihat ya? Ya. Selamat siang Pak Rudi, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai budaya perusahaan dari PT Gojek Indonesia. Sebelumnya saya menjelaskan dulu apa sih budaya perusahaan menurut perusahaan Gojek sendiri. Jadi yang berdasarkan saya tonton di YouTube Live at Gojek, ada salah satu manajernya yang menyampaikan bahwa budaya organisasi itu merupakan value dan ritual yang menjadi lem atau seperti faktor perekat antara karyawan dengan karyawan lainnya yang memang harus diadopsi oleh semua orang di dalam organisasi tersebut. Dan budaya organisasi ini harus dijadikan sebagai habit. Dan kenapa sih budaya perusahaan ini penting? Karena budaya organisasi itu merupakan salah satu faktor pemersatu cara bekerja sama dan bawa semua orang di dalam organisasi ke platform yang sama. Lalu mengenai sejarah Gojek, Nadiem Anwar Makarim merupakan founder dari PT Gojek Indonesia. Beliau lahir di Singapura 4 Juli 1984 dan menempuh pendidikan di Universitas Brown dan Universitas Harvard. Dan pekerjaan yang pernah ia lakukan itu ada di perusahaan McKinsey & Co, Zalora Indonesia, Direktur Utama Gojek Indonesia, dan seperti yang kita tahu sekarang beliau merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ke-29. Lalu mengenai sejarah dari Gojek itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Nadiem Makarim itu bekerja di daerah Jakarta, dan seperti yang kita tahu, Jakarta itu merupakan salah satu kota dengan kemacetan yang tertinggi. Ia biasanya pergi ke kantor itu menggunakan ojek langganannya, dan berdasarkan pengamatannya, seorang pengendara ojek itu menghabiskan waktu sehari-harinya untuk menunggu penumpang di pangkalan ojek maupun pinggir jalan. Dan ia berpikir bahwa waktu menunggu penumpangnya itu, jika dilakukan lebih produktif lagi, maka akan meningkatkan pendapatan dari pengendara ojek itu sendiri. Dan akhirnya, di tanggal 13 Oktober 2010, Gojek Indonesia itu resmi didirikan dengan slogan An Ojek for Every Need. Dan di masa itu baru ada 20 pengemudi. Dan untuk pemesanannya itu belum ada aplikasi seperti yang ada sekarang. Dan pemesanannya itu melalui call center. Dan biasanya seseorang memesan ojek online itu harus menunggu 15-20 menit hingga drivernya sampai. Ini merupakan visi dan misi dari Gojek sendiri. Next. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek Indonesia resmi merilis aplikasi yang berbasis Android dan iOS. Dan pada masa itu baru ada 3 fitur dari Gojek, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Seiring perkembangan dari aplikasi Gojek itu sendiri, Gojek mendapatkan beberapa suntikan dana dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan PayPal. Saya menjelaskan singkat mengenai pergantian dari logo Gojek itu sendiri. Pada awal pendiriannya, kita sendiri tahu bahwa logo Gojek itu
ada tulisan Gojek dengan pengendara motor dan ada sinyal di atasnya. Dan pada masa itu nama Gojek masih Go Street Jack. Kemudian seiring perkembangannya, Gojek mengganti nama menjadi Gojek tanpa strip. Ini karena Gojek itu tidak mengutamakan ojek online sebagai layanan utamanya, tetapi ada layanan-layanan lain seperti GoSend, GoFood, GoMart, dan lain-lain. Kemudian ini yang terakhir, itu logo Gojek yang ada sampai sekarang. Nama logonya itu Solve dan seperti tombol power untuk meng-empower masyarakat. Terus budaya organisasi dari PT Gojek Indonesia itu sendiri ada freedom, flexibility, dan responsibility. Di organisasi Gojek ini, setiap karyawan memiliki hak untuk berinovasi, memberikan ide tanpa batas. Terus Gojek sendiri itu punya 3 pilar, yaitu speed, innovation, dan social impact. Jika dikaitkan dengan dimensi budaya organisasi, saya mengaitkan dengan innovation dan risk-taking, di mana seperti yang sudah saya jelasin, pada awal perilisannya, Gojek itu hanya memiliki 3 fitur, GoRide, GoMart, dan GoSend. Dan hingga saat ini, yang saya lihat dari web resmi Gojek, ada 16 fitur. Ini merupakan fitur-fitur yang dikeluarkan oleh Gojek. Kemudian, ini merupakan berita yang cukup baru tentang inovasi baru dari Gojek untuk GoFood-nya sendiri. Ada 4 inovasi, yaitu GoFood Turbo, GoFood Pickup, GoFood Plus, GoFood Assistant. GoFood Turbo ini disiapkan untuk seseorang yang ingin memesan makanan secara cepat. Lalu GoFood Pickup itu bagi seseorang yang tidak ingin mengantri makanan. Terus GoFood Plus itu fitur yang dikhususkan untuk pelanggan setia Gojek. Dan yang terakhir itu GoFood Assistant, di mana GoFood bekerja sama dengan Google Assistant. Jadi ketika kita ingin memesan sebuah makanan, kita tidak perlu mengetik lagi, tapi melalui suara kita. Lalu, dimensi yang kedua, saya mengaitkan dengan aggressiveness. Ini berhubungan dengan pilar Gojek yang pertama, yaitu speed. Di mana di perusahaan ini itu, Gojek tidak ingin sempurna, tetapi ingin cepat. Kalau misalnya menunggu hingga perfect, mungkin nggak bakal launching produk yang hasil dari inovasinya tersebut. Lebih baik untuk melaunching sekarang tanpa harus sempurna, dan kita sambil memperbaiki apa sih kekurangan dari yang sudah kita launching sebelumnya, daripada planning terus dan tidak ada eksekusinya. Kemudian, dimensi yang ketiga itu people orientation, di mana seperti yang saya tahu dari yang saya tonton dari Live at Gojek, di mana setiap 2 minggu sekali itu ada sharing session, di mana tiap divisi itu bakal sharing tentang feedback dan tingkat kepuasan dari setiap karyawan, dan manajernya itu memberi level minimalnya itu 8/10, dan ketika seseorang memberikan di bawah 8, maka kita akan cari tahu apa sih kekurangan dari kinerja kita sebelumnya dan mengambil tindak problem solving untuk kekurangan tersebut. Dan yang terakhir itu team orientation, di mana di organisasi Gojek ini we need to be selfless, di mana kita itu bukan hanya memikirkan pekerjaan sendiri, divisi sendiri, tapi kita semua ini merupakan bagian dari korporasi Gojek, di mana kita bisa bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan berdasarkan pengamatan saya, jika kita kaitkan dengan driver-driver Gojek yang ada saat ini, rasa kekeluargaan itu benar-benar terasa di antara driver-driver Gojek, di mana tingkat kerjasamanya itu sangat tinggi. Lalu pertanyaan yang ketiga itu, seberapa kuat budaya tersebut mempengaruhi perusahaan? Ini saya mengambil berita yang saya baca, di mana Gojek ini merupakan startup yang paling dikomentari oleh karyawannya, di mana pengalaman dalam budaya kerjanya itu sangat tinggi. Dan
yang menjadi daya tarik dari Gojek itu sendiri di mata karyawan dan pencari kerja adalah budaya serta fasilitas dan tunjangan. Fasilitas dan tunjangannya ini diberikan oleh Gojek demi memuaskan karyawan-karyawan di organisasinya. Dan ini merupakan salah satu feedback dari karyawan, di mana lingkungan kerja di Gojek itu sangat fun, jam kerja yang fleksibel, bisa berkarya dan memberikan ide tanpa batas, dan lingkungan kerjanya itu sangat energik. Dan di Gojek sendiri, rasa kekeluarganya sangat tinggi dan tetap memegang teguh profesionalitas. Terus, yang terakhir, dari mana manajer atau karyawan mengetahui mengenai budaya tersebut? Saya mengambil sumbernya itu dari CEO of Gojek-nya itu sendiri, yaitu Nadiem Makarim, di mana Nadiem Makarim ini dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi dan mempercayai karyawan, di mana setiap divisi diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan, karena Nadiem Makarim sendiri mempercayai bahwa setiap tim leader itu punya cara masing-masing dalam memanajemen, asalkan tetap memegang teguh freedom dan responsibility yang bakal memunculkan ide-ide baru dari karyawannya. Dan dia nggak mau ikut campur terhadap keputusan yang ada di divisi Gojeknya sendiri. Tetapi kalau misalnya memang membutuhkan bantuannya, ia siap untuk membantu. Dan sumber yang terakhir itu, semua orang bisa menjadi role model sendiri bagi diri sendiri, di mana setiap orang itu punya hak yang sama untuk memimpin dan bertanya, untuk berinisiatif, terlepas dari posisi dan jabatannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa yang nanya buat Carla? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang kita tahu kan Gojek sendiri, dia udah jadi kayak perusahaan multinasional gitu ya. Dia udah nyebarin ke luar negeri gitu, ada di Thailand, Singapura, sama mana? Vietnam ya kalau nggak salah. Terus, budaya organisasinya itu gimana tuh kalau untuk Gojek yang cabang di luar negeri sana itu? Terus cara nerapinnya juga gimana? Kalau menurut saya, Gojek di Indonesia dan Gojek yang ada di luar negeri itu merupakan satu korporasi yang bisa dibilang sama, karena Gojek yang di Indonesia dan di luar negeri itu sama-sama menerapkan 3 pilar yang saya jelasin di awal itu, yang ada speed, innovation, dan social impact. Jadi menurut saya, budaya organisasi yang di Indonesia akan diusahakan sama juga yang di luar negeri. Jadi sama ya berarti ya, mau di luar negeri mau di Indonesia. Oke, thank you. Oke, ada yang lain? Menarik nih ya, studi kasus Gojek ini ya, dari sisi manapun ya, dari leadership, dari nanti ada motivation, dari ada leadership, ini semua jadi bahan yang menarik ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Mungkin saya nih ya, siapa namanya, Carla. Yang dimaksud dengan karyawan di sini tuh kamu lagi bicara siapa nih, Carla? Apakah karyawan? Ya, coba cerita dulu. Karyawan yang ada di kantor sih, Pak. Oh, bukan juga drivernya ya? Enggak. Jadi dari yang saya cari juga semuanya, ya semuanya ada dari karyawan di kantornya, Pak. Oh, jadi semua pernyataan bahwa si Nadiem itu adalah bagian gini itu semua sebenarnya merujuk kepada karyawan yang di kantor ya? Iya, Pak. Bukan karyawan partnernya kayak drivernya gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi dari mana mereka mendapatkan sumber budaya itu diturunkan, diwariskan dari mana aja tadi? Dari pendirinya sendiri. Terus bisa dilihat juga dari visi misi Gojeknya itu sendiri sih, Pak. Walaupun memang Nadiem Makarim keluar dari Gojek, tetapi visi dan misi dari Gojek itu tetap sama sampai sekarang.
Kalau kayak misalkan kamu masuk ke office-nya gitu ya, dari bahan bacaan kamu, itu tergambar nggak atau bisa dirasakan nggak atmosfer dari budaya ini, misalkan ruangan kerja mereka atau apalah yang bisa menggambarkan. Kamu bisa baca apa gitu di situ? Coba dari yang saya baca sih, di kantor Gojek ini benar-benar menerapkan fleksibilitas, Pak. Jadi mau kita kerja di tempat mana aja tuh boleh. Kita juga nentuin sendiri jam kerja buat kita. Oh, oke. Jadi dia fleksibel ya? Ya. Oh, fleksibel ya. Oke. Saya rasa cukup ya, cukup jelas kamu tadi menjelaskannya ya. Sehingga saya nggak ada pertanyaan buat yang agak di dalam itu. Oke, menarik nih Gojeknya Pak Nadiem ini. Mas Menteri ya, kita sebutnya Mas Menteri. Tepuk tangan dulu dong buat Carla, teman-teman ya. Tangan dulu buat Carla. Oke. Ya, buka dulu kameranya semua. Sebelum saya tutup dengan presentasi dari saya 10-15 menit ya. Oke. Apa rasanya presentasi? Carla, Angela, Irfan, dan siapa tadi? Ya. Apa ya, rasanya? Hah? Irfan enggak, Pak. Oh, Irfan enggak? Oh, enggak ya. Tadi siapa? Alfredo ya, gimana? Dipaksa kamu untuk ini ya, baca ya? Ya, Pak. Ya, oke. Saya sebenarnya nggak penting lagi di sini ya untuk menjelaskan ya, tapi karena saya emang dosen dan dibayar untuk menjelaskan sesuatu, saya harus jelaskan gitu. Kalau enggak nanti, wah Pak Rudi ini cuma gitu doang gitu ya. Ya, mungkin saya hanya 10-15 menit untuk mempertajam beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Bahkan beberapa mungkin lebih tajam kalian dari apa yang saya bahas ya. Saya udah baca salah satu nih, mohon maaf nih saya sebut nama ya, punya Leonardo tuh tentang kereta api. Saya udah nonton, luar biasa penjelasan dia di situ ya. Itu kerja yang luar biasa. Yang lain belum saya semuanya ya, tapi salah satu yang saya sempat nonton itu punya Leonardo ya. Saya nggak mau bilang yang lain nggak bagus gitu. Kebetulan yang saya udah nonton punya Leonardo dan saya wah ini oke nih gitu ya. Yang lain saya sih masih sekilas-sekilas gitu ya. Kayak gitu-gitu oke menurut saya ya. Oke. Coba saya share screen dulu ya. Jadi saya jadi host lagi dong. Siapa namanya, Taro? Oke. Sekarang jam 14.26, saya butuh waktu paling 10 menit nih ya untuk merampungkan ini. Oke. Di beberapa titik saya akan cepat ya, beberapa titik mungkin saya agak ini. Ya, apa itu budaya organisasi? Ya, budaya organisasi adalah nilai-nilai yang di-share ya, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi ya, atau cara melakukan sesuatu ya. Jadi kayak semacam best experience lah ya, yang dapat mempengaruhi seluruh member di dalam organisasi itu ya. Jadi nilai-nilai, tradisi yang atau cara mengerjakan sesuatu ya, best practice ya, yang dapat menginfluence seluruh organisasi membersnya gitu ya. Itu definisinya dulu ya. Jadi setiap perusahaan itu kan punya nilai-nilai yang mereka anut gitu ya, prinsip-prinsip, tradisi maupun apa namanya best practice-nya mereka apa sih gitu ya, yang bisa dibilang mempengaruhinya. Nah, kalau yang dimaksud dengan strong culture itu adalah nilai-nilai itu tuh secara meluas itu artinya apa? Seluruh anggota di dalam organisasi itu memahami gitu loh ya nilai-nilai itu.
selain luas dia juga dalam ya. Dalam itu artinya pemahaman itu bukan hanya sebatas dia ngerti, tapi dalam itu artinya dia melakukannya dalam kehidupan di dalam organisasi. Jadi culture itu dibilang kuat kalau itu menyentuh seluruh anggota, tetapi juga bukan hanya ngerti atau paham, tapi mereka melakukannya dalam kehidupan organisasinya. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan strong culture. Ya, nah tadi udah dijelaskan juga ada 7 dimensi daripada organisasi, budaya organisasi. Ya, attention to detail ya. Outcome orientation, people orientation, team orientation, kemudian juga aggressiveness, innovation and risk taking, dan stability. Beberapa mungkin ini kayak bertentangan ya teman-teman ya. Misalkan outcome orientation dengan people orientation ya. Bisa saja di satu sisi ada satu perusahaan yang lebih mengutamakan outcome, tetapi ada juga yang lebih kepada people. Tetapi ada juga perusahaan yang mungkin ya outcome maupun people ini berjalan bersamaan. Selain dia fokus kepada hasil, tetapi juga fokus kepada people. People ini bisa bicara orang-orang yang dia layani atau customernya, juga adalah orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Ya, jadi itu outcome orientation maupun people orientation. Nah, mungkin kalian sudah menyimpulkan di antara perusahaan yang di dalam perusahaan kalian itu dari bacaan kalian mana nih? Apakah di outcome maupun people, atau jangan-jangan kedua hal ini nih berjalan bersamaan, misalkan, ya. Ada juga team orientation ya, di mana mereka sepakat atau ya lebih ke arah mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama atau tim gitu ya. Tapi juga mungkin ada perusahaan yang aggressiveness ya. Jadi persaingan ya untuk mencapai tujuan ya, prestasi itu bentar. Jadi sesuatu yang ditonjolkan misalkan ya. Tetapi mungkin juga kedua hal ini berjalan bersamaan. Innovation dan risk taking. Jadi ada perusahaan yang sangat inovatif gitu ya. Baru gitu ya. Ada sesuatu ide baru buka cabang misalkan ya. Dan dia mau mengambil resiko, tapi seperti tadi McDonald ya. Dia bikin menu baru ya, tetapi juga pembuatan menu baru itu sebenarnya udah disertai atau diawali dari survei-survei atau riset yang mereka lakukan. Tapi tetap aja setiap tindakan itu kan pasti ada resikonya, dan mereka berani mengambil resiko itu untuk kita keluarkan, kita launching misalkan produk ini. Kalau gagal ya udah 2 bulan ke depan kita close misalkan, atau 2 tahun atau berapapun itu misalkan ya. Atau stability, jadi dia lebih cenderung untuk mempertahankan status quo. Ya udahlah, perusahaan ini memang harus berjalan gitu ya. Kita harus melakukan langkah-langkah yang strategis gitu ya untuk memajukan ini. Tapi juga harus diperhatikan kita ya udah gitu, jangan terlalu kayak gimana gitu ya. Nah, artinya ya udahlah, yang penting karyawan misalkan bisa digaji misalkan ya, tidak terjadi masalah di dalam karyawan misalkan ya, atau ya udahlah nggak usah terlalu misalkan nih ada ayam goreng X gitu ya, yang kalau kita mau bilang ini ayam gorengnya enak banget gitu, tapi dia tidak pernah berpikir untuk gue buka di sana, bikin menu baru, bikin ini. Dia aja berpikir ya udah ada menu ini, gue jual ya udah gitu, habis tutup gitu kan. Nah itu mungkin juga ada beberapa perusahaan yang bersifat seperti itu ya. Jadi dia nggak melakukan hal-hal yang fantastis, yang buka cabang sana, buka cabang sini, bikin menu baru misalkan ya. Yang dari dulu mungkin kita kenal ayam goreng X misalkan, hanya jualnya itu doang, hanya di cabang itu gitu ya. Itu jadi contoh misalnya stability. Gitu. Saya kasih contohnya yang cukup ekstrim sebenarnya ya. Attention to detail tadi ya, itu menarik yang kasusnya McDonald ya. Tadi teman-teman bilang bangkunya aja itu harus dibaut ya supaya nggak goyang-goyang dan segala macam gitu ya. Itu
Itu bagian dari attention to detail ya. Jadi segala sesuatu itu dilakukan dengan cara perhitungan yang matang, presisi gitu. Itu salah satu budaya organisasi gitu ya. Ada juga yang mungkin nggak attention to detail, pokoknya udahlah gitu ya. Kita lakukan aja gitu ya. Nggak harus memperhitungkan hal yang paling yang sangat detail, bisa saja gitu ya. Oke. Berikutnya, dari mana sumber budaya itu ya? Sumber budaya pertama dari visi misi yang dirumuskan oleh para founding father-nya ya. Jadi ketika perusahaan ini berdiri, maka sebenarnya para pendirinya itu sudah merumuskan visi misi. Dan visi misi itulah yang dijadikan sebagai budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh mereka gitu ya. Dan itu diturunkan ya ke generasi-generasi berikutnya misalkan ya. Atau misalkan pas praktis. Jadi yang saya bilang tadi ini adalah cara melakukan sesuatu dan dianggap itu adalah cara yang sukses gitu ya. Best practice lah ya. Jadi ada sesuatu hal yang melakukan pekerjaan yang dianggap itu sesuatu yang oke gitu, terus diadopsi menjadi budaya yang mereka anut gitu ya. Itu bisa jadi sumber budayanya. Atau misalkan behavior daripada top manajemennya ya. Top manajemen ini bisa pemiliknya ya, atau orang-orang yang leadernya gitu, itu jadi budayanya gitu ya. Ada orang yang top manajernya itu dia udah langkah 100 ya, yang lain baru langkah 1 misalkan, dan yang lain harus mengikuti langkah 100-nya dia gitu ya. Itu behaviornya gitu ya. Dia udah mikirin apa gitu ya, kita masih mikirin yang lain gitu. Dan akhirnya organisasi itu akan dipaksa untuk berpikir seperti top manajemennya misalkan ya. Itu jadi budayanya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kontinuitas culture ini ya. Jadi supaya culture itu tetap continue di dalam perusahaan atau organisasi, hal apa yang dilakukan ya, tadi juga sudah disinggung bahwa pertama adalah rekrutmen like-minded employee who fit gitu ya. Jadi maksudnya gini, setidaknya ketika dia melakukan perekrutan ya, orang-orang direkrut itu sudah paham sebenarnya apa yang menjadi budaya dari organisasi gitu. Ya, atau minimal dia udah sepakat atau setuju dengan budaya itu ya. Sehingga pas dia masuk ya udah tinggal ngeklopin aja gitu. Ya, kira-kira itu caranya. Jadi makanya kalau suatu saat Anda mungkin rekrutmen ya di suatu perusahaan, Anda dipaksa untuk belajar dulu nih tentang perusahaan itu seperti apa, termasuk budayanya. Sehingga pas nanti lakukan rekrutmen gitu ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seberapa jauh Anda mengenal perusahaan ini, apa nilai-nilai yang Anda pahami dari perusahaan ini dan sebagainya. Ya, itu udah umum sekarang terjadi gitu ya. Kemudian adalah apa? Sosialisasi kepada new employee ya. Jadi orang-orang yang baru dilakukan sosialisasi atau semacam kalau di UPH itu orientasi lah ya. Orientasi terhadap nilai-nilainya. Misalkan UPH festival ya. Kalau kamu masuk jadi anggota HMTP, kamu dipaksa untuk ngerti dengan cara apa? Ya senior-seniornya disosialisasikan gitu. Ini HMTP gini loh gitu. Ya kita gini gitu ya. Itu bagian dari kontinuitas culture itu gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi saya sudah bahas strong versus weak culture ya. Jadi ada culture yang strong, ada culture yang weak gitu. Ya, saya nggak tahu kalau Anda masuk UPH ya dengan melihat para dosen gitu ya atau karyawan atau apa yang dilakukan oleh UPH, apakah itu sudah mencerminkan atau menggambarkan budaya yang ada di UPH gitu ya. Kalau iya berarti strong culture menurut saya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin juga kalau kamu masuk ke UPH ya atmosfernya udah terasa gitu, misalkan dari jargon, dari apa segala macam ya. Itu juga menurut saya adalah bentuk dari culture yang strong gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah faktor-faktor yang menginfluence strength culture itu
dipengaruhi oleh apa sih gitu? Kok bisa kuat gitu ya? Pertama dia bilang adalah ukuran daripada organisasi. Ya. Nah, saya belum baca ya research yang menggambarkan apakah hubungan antara ukuran organisasi dengan kekuatan culture gitu. Tapi saya menduga-duga aja, misalkan kalau organisasinya cukup luas atau cukup banyak membernya, mungkin itu lebih sulit untuk membuat culture itu kuat gitu ya. Karena misalkan gini, satu pemimpin kalau bayangkan pemimpin itu megang bola pingpong ya, dia bisa masih merasakan seluruh permukaan bola itu gitu ya. Dan nilai-nilai itu bisa di-share dengan cukup baik gitu ya, karena dia masih bisa mengendalikan misalkan. Tetapi kalau yang dipegang udah bola basket gitu ya, nggak kepegang semua misalkan, itu mungkin agak lebih sulit untuk bilang culture-nya kuat misalkan ya. Tapi sebenarnya belum ada, saya belum nemu gitu ya, apakah culture itu ukuran organisasi berpengaruh searah dengan ukurannya ya. Oke. Berikutnya adalah umur ya. Umur itu artinya udah berapa lama sih organisasi ini berjalan gitu ya. Nah, umur juga kadang-kadang mempengaruhi nilai-nilai itu. Apakah itu diwariskan dengan sangat baik ya. Setiap generasi itu mewariskannya dengan baik ke generasi berikutnya gitu. Itu juga jadi masalah gitu ya. Misalkan nih, kamu bicara tadi ada satu di kelompok sebelah, ketika misalkan perusahaan Sampurna ya, Sampurna itu didirikan gitu ya, dia masih generasi pertama ya, itu masih kuat ya. Setelah generasi kedua, apakah nilai-nilai itu masih tetap dipertahankan oleh generasi keduanya, kita nggak tahu juga misalkan ya, atau malah lebih kuat misalkan, atau ada pembaharuan nilai-nilai, itu bisa saja terjadi ya. Kemudian juga rate employee turnover ya, maksudnya keluar masuknya daripada si karyawan dalam organisasi itu juga bisa menyebabkan kuat atau tidaknya budaya itu gitu ya. Kalau turnovernya cukup sering gitu ya, berarti ganti-ganti orang dulu nih gitu ya, maka perlu untuk penyesuaian lagi, sosialisasi lagi dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya adalah strength of original culture ya, seberapa culture itu tuh secara original tuh kuat nggak sih gitu ya. Jangan-jangan abu-abu gitu pemahamannya gitu ya, nggak kuat gitu ya. Original culture-nya itu tuh samar-samar dimengerti oleh members-nya gitu ya. Atau terakhir adalah clarity, ini mirip-mirip ya, clarity of cultural value and belief gitu ya. Jadi kejelasannya seperti apa gitu ya. Oke, terakhir bukan. Oh iya, ya ini dia nih. Bagaimana employee itu mempelajari budayanya, itu yang penting ya. Dari stories ya, jadi cerita-cerita ya. Ketika masuk terus di briefing, dikasih tahu ya, ini loh budaya kita seperti ini gitu ya. Atau mungkin ritual-ritual yang ada ya, misalkan repetitive sequence ya, activity ya, yang menunjukkan atau mengulang-ulang kembali nilai-nilai itu. Misalkan tiap pagi dia harus apel siaga ya, morning briefing ya, hanya untuk mengulang-ulang loh. Kita pokoknya hari ini fokus kepada customer, bla 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 itu tuh bagian dari ritual untuk mengingatkan kembali setiap membersnya itu bahwa kita punya nilai-nilai seperti ini loh gitu. Ya, itu bagian dari ritual ya. Material simbol ya. Misalkan physical asset gitu ya. Layout daripada fasilitinya, misalkan kamu masuk ke kantornya Gojek tuh tadi tuh si Carla ya. Kalau kamu masuk ke kantornya Gojek, apakah itu menunjukkan budayanya? Ya, bagaimana employee itu berpakaian gitu ya. Di UPH ya, itu kan berpakaian cukup sangat diperhatikan ya. Harusnya dosen itu
pakai jas, pakai dasi gitu ya. Pak Rudi salah satu yang sering membangkang nggak pakai dasi gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari nilai-nilai ya. Terus kemudian apa? Types of automobile ya. Jadi kayak misalkan pokoknya ini bicaranya sebenarnya lebih ke arah tadi itu apa namanya, behave daripada para ininya gitu ya, para top eksekutifnya ya. Kemudian ada language ya. Language ini bicara akronim, jargon-jargon ya. Jargon-jargon kayak misalkan tadi itu yang pertama JP apa itu kan jargon ya. Words of meaning ya, atau kalau di UPH itu kita bicaranya KFC ya, true knowledge, faith in Christ, dan kemudian adalah godly karakter gitu ya. True knowledge, faith in Christ, ya, godly karakter ya. Itu bagaimana employee bisa tahu apa namanya culture-nya, kira-kira seperti itu. Dan menurut saya kalian sudah mendapatkan informasi dari studi-studi kasus ini. Ini kan hanya teori aja ya. Mungkin ini pengulangan dari apa yang Anda sudah baca gitu ya. Oke, dari saya cukup. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Untuk minggu depan jadi yang maju berapa orang ya, Pak, siapa aja? Ini karena saya sudah baca nih guys, ada 28 ya. Kita kan ada 8 topik kalau nggak salah ya. Berarti saya masih minta 4 orang lagi deh. 27 jadinya nih, karena Albert nggak ada ya. Albert nggak ada. Mungkin saya masih minta 4 orang nih ya. Siapakah mereka? Mereka adalah Cindy Sandean. Mana Cindy Sandean? Tolong dibuka dulu kameranya semua. Kemudian saya absen nih. Albert Kurniawan keluar ya. Alfredo ada, Angela ada, Antonius ada, Carla ada. Cindy, mana Cindy? Oke. Elin. Adakah Elin? Ada yang nanya tadi ya. Ilona ada juga. Irfan ada ya namanya. Berarti yang maju itu adalah Cindy, Elin, Ilona, dan Irfan. Ya. Catat ya. Yang bertanya siapakah nanti pada hari hanya aja. Jangan sekarang ya. Kalau sekarang nanti kalian janjian tuh nanyanya, WhatsApp-annya, lu nanya ini ya gitu. Nggak surprise ya. Nanti nanyanya nanti aja ya. Jadi pertanyaannya on the spot gitu. Ya, jadi nggak ada pertanyaan rekayasa teman-teman ya. Jadi saya tunjuknya kan yang tadi udah nanya itu siapa aja. Cindy udah nanya, Elin udah nanya, Ilona udah nanya, sama Irfan udah nanya nih. Berarti minggu depan siapa? Nah, itu nanti kita lihat ya. Saya nggak mau apa-apa. Ya, saya mungkin bisa random atau saya urutin, terserah saya kan ya. Oke. Nah, minggu depan itu adalah managing decision makers. Ya, managers adalah pengambil keputusan. Jadi yang kalian presentasikan adalah pertanyaan arahan mengenai bagaimana seorang managers itu membuat satu keputusan. Ya, nah kalau kalian baca teorinya ada 8 tahap ya, 8 tahap. Itu yang idealnya. Tetapi mungkin saja perusahaan itu tidak menerapkan 8 langkah itu gitu. Jadi kalian justru tugas kalian adalah melakukan review terhadap apa sih yang dilakukan oleh perusahaan atau manajer di perusahaan A misalkan ya, dalam hubungannya dengan tahapan pengambilan keputusan. Ya, kalau misalkan Anda menemukan ada tahapan lain di luar tahapan yang di textbook, silakan sampaikan gitu ya. Jadi Anda bilang, oh di perusahaan ini setelah saya lakukan penelusuran lewat open source misalkan, ternyata saya mendapatkan dia ada satu tahapan tambahan gitu ya, yang menarik untuk
angkat ke permukaan misalkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi sih udah cukup menarik ya, ada Bank Mandiri, McDonald. Yang nggak ada, yang anehnya buat saya hari ini adalah nggak ada perusahaan yang manufaktur nih. Kebetulan hari ini nggak ada yang manufaktur. Saya pengennya sebenarnya cukup variatif. Jadi ada manufaktur, servis ya. McDonald kan servis nih. Indomaret juga servis, Gojek juga servis, Mandiri juga servis ya. Gojek juga servis. Jadi empat-empatnya servis. Pengennya sih yang dipresentasikan di kelas pengennya ya ada manufaktur satu, ada servis satu ya. Perusahaan-perusahaan kayak startup gitu ya, kayak Gojek gitu ya, yang kekinian lah ya, perusahaan yang kekinian gitu. Satu lah gitu. Jadi di kelas ini cukup variatif gitu pemahamannya gitu. Kalau bisa ya. Jadi tolong yang 4 orang ini janjian, kalau bisa ada unsur manufaktur, servis, manufaktur, startup gitu, yang perusahaan-perusahaan kekinian lah gitu ya. Manufaktur pun yang kekinian boleh-boleh aja. Ya, yang maju ke depan loh maksud saya ya, yang nggak maju ke depan, ya itu silakan aja bebas gitu ya. Maksud saya untuk di kelas ini kita belajar sama-sama gitu, ya supaya case tadinya menarik. Ya, oke. Nanti 4 orang itu janjian ya. Jadi minimal ada manufaktur, startup, service, 3 itu aja tuh. Ya. Berarti kan ada yang sama tuh, misalnya manufaktur 2 atau service 2 gitu. Kebetulan hari ini sih oke semua ya. Tapi saya nggak nemu manufaktur di situ gitu. Ya, pengen tahu dari sisi manufaktur itu budaya itu kayak gimana ya gitu ya. Di kelas ini gitu, walaupun mungkin di video yang Anda bikin sudah ada gitu. Oke, dari saya cukup. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup. Tadi siapa yang ini? Alfredo. Recordingnya kamu stop dulu recordingnya, Alfredo.